Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal hadirun ittaqullah fa inna Allaha azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah yakni Al-Qur'an, wa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni as-sunnah, wa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita yang sudah sama-sama hadir di masjid ini, mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang berkumpul di masjid mempelajari kitab Allah akan dapat rahmat dan dinaungi oleh rahmat Allah juga para malaikat. Amin. Jamaah sekalian, a'azakumullah, malam ini ada hal yang menarik untuk berbagi dengan jamaah sekalian, khususnya tentang tadabbur Al-Quran. Kan kewajiban kita adalah, kemarin sudah dibahas ya, ad-dinun nasihah itu ada 5 ya, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa amatin. Nah, wali kitabihi itu ada 5. Meyakini itu adalah benar firman Allah, ya, an ya'taqida bi annahu kalamullah. Kemudian sering membacanya, dan yang ketiga itu mentadabburinya, mempelajarinya. Nah, ketika mempelajari Al-Quran tentu saja kita harus merujuk kepada tafsir ataupun riwayat penjelasan yang sahih. Nah, memahami Al-Quran itu tidak asal membaca terjemah, tapi juga kita membaca ayat yang lain, tafsir Quran dengan Quran. Ya, Al-Quran bil Quran. Ada tafsir Al-Quran bil hadis, ya, disebut itu namanya asar, ya, atau maksur. Bahwa ayat ini tuh maksudnya apa? Ada nggak hadisnya? Ayat ini tuh maksudnya apa? Lihat dulu ayat yang lain, mungkin di surat yang sama atau di surat yang berbeda. Gitu. Ada juga yang memang tafsir dengan ilmiah. Ya, ada juga tafsir dengan falsafah, filsafat. Nah, ini dengan logika. Itu begitulah cara orang. Nah, yang direkomendasikan secara sunnah itu tafsir Quran dengan Quran, kemudian dengan hadis, dan dari kalangan para sahabat. Nah, jemaah sekalian, azakumullah, ada yang harus dijadikan pelajaran oleh kita dari beberapa sejarah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kita mengenal sejarah, pernah saya sampaikan Samud ya, benar ya? Itu siapa nabinya? Nabi Soleh. Pernah saya sampaikan kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Kemudian ada kaum Sodom, pernah kita bahas tuh. Akibat dari perbuatan mereka, maka Allah ambil tindakan azab, karena mereka mendustakan Rasul, kemudian mereka malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada kisah lain yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dan kisah-kisah ini adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai doroba.
Dzaraballahu masalan. Allah berikan perumpamaan untuk dijadikan sampel pelajaran. Atau di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan bahwa inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kisah-kisah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah pasti benarnya, itu bukan kisah abal-abal, bukan kisah hoak, tapi kisah yang nyata dan pasti benarnya. Kenapa? Karena firman Allah. Kita kan yakin bahwa itu firman Allah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Seluruh kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah supaya menjadi pelajaran bagi orang yang takut. Takut apa? Ya takut akan murka Allah, takut azab Allah, dan takut terjadi bencana, kan gitu. Dan orang-orang yang takut seperti ini tuh yakhsha ini memang tidak banyak, kecuali orang-orang yang dari kalangan para ulama. Gitu, makanya kalau ulama cerewet ngingetin, ngajarin itu ya karena takut ulama, Bang. Beda dengan orang biasa, jong-jong aja gitu aja hidup gitu. Nah, diingatkan oleh para ulama lewat kisah-kisah Al-Quran. Ada yang menarik bahwa ada kisah tentang sebuah kaum yang bernama Saba. Pernah dengar? Bahkan ada surat di Al-Quran namanya surat Saba. Surat keberapa? Ke-34 ya. Surat Saba. Nah gitu. Jadi nama surat. Kenapa? Memang karena Saba ini fenomenal, Bu. Fenomenal. Gitu kan. Dan surat Saba ini Allah tegaskan dalam, tidak dari awal surat, tidak ya. Ayat 1 sampai 10 tidak langsung menyatakan Saba. Tapi nanti di ayat 15 baru Allah sebutkan tentang Sabanya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Ini dari ayat 15 sampai 19 Allah kisahkan tentang Sabanya. Ya. Laqad kana fi saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh telah nyata ada tanda kekuasaan Allah pada kaum Saba. Ada ayah. Jadi di antara sekian tanda kekuasaan Allah dibuktikan dengan kisah kaum Saba. Ya gitu. An yamini wa shimal. Ya, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda kekuasaan Allahnya itu ada yang kedua. Jannatani an yamini wa shimal. Ada kekuasaan Allah di kisah kaum Saba yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang fenomena jannatani, dua kebun. Nah itu maksudnya. An yamini wa shimal. Di mana dua kebun tadi ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi dua jalur. Maka kata Allah, kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Silakan makan, nikmati rezeki-rezeki dari Allah, dari Tuhan kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Itu. Jadi kaum Saba ini di tempat mereka berdomisili ada dua kebun di jalur kanan dan jalur kiri. Kata Allah, makanlah, nikmatilah, ya, mir rizki rabbikum, dari rizki Tuhan kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ayatnya belum selesai. Lalu ada kalimat ini, ya, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ini kalimatnya. Jadi yang sering kita dengar, ya, seringnya para pejabat ngomong itu ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para ustaz juga sampaikan, itu diambil dari surat Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, yang indah. Wa rabbun ghafur,
Dan itu di sini kata Allah, ya tentu saja maksudnya kalau baik diridhoi Allah. Nah gitu kan. Allah Ghafur kan Allah Maha Pengampun. Perhatikan, Allah tuh Ghafur, wa Rabbun Ghafur. Memang kaitannya kalau orang banyak istighfar diampuni Allah rezeki. Seperti kaum Nabi Nuh kan begitu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Salah satu pintu peluang gerbang rezeki adalah banyak istighfar. Nanti Allah banyak mengampuni. Kalau sudah diampuni Allah, disayang Allah, Allah ridho, dikasih rezekinya. Nah ini kayak ini. Kaum sahabat. Ini yang dikisahkan dalam surat Saba ya. Itu ayat 15. Apa yang terjadi? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Disuruh bersyukur, negerinya indah, subur makmur. Nah itu balatun thayyibatun wa rabbun ghafur, langsung aja diterjemahkan ke orang Indonesia. Subur makmur gemah ripah lah jinawi. Gitu katanya. Diambil simpelnya lah orang Sunda kan gitu. Subur makmur gemah ripah lah jinawi. Harusnya bersyukur. Bersyukur dengan rezeki ini, nikmat sekali. Kiri kanan kebun indah, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Fa'aradu, mereka membangkang. Artinya tidak bersyukur. Itu fa'arsalna, maka Allah kirimkan alaihim kepada mereka sailal arim, banjir bandang yang dahsyat. Hari ini banyak banjir bandang di mana-mana. Ya mirip. Dulu ada banjir bandang. Emang beda? Sama aja. Air datang tiba-tiba menghancurkan kan gitu. Banjir bandang. Wa baddalnahum, dan Allah ganti bijannataihim, dua kebun yang mereka pernah miliki itu, ya. Jadi diganti sama Allah dengan kebun yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini dia. Dan tadinya subur makmur kiri kanan, kemudian mereka disuruh bersyukur, lalu mereka membangkang, maka Allah kirimkan banjir bandang. Kan berubah tuh. Jadi berubah, kebun yang subur dihantam air, jadi hancur. Maka Allah gantikan dengan dua kebun bagi mereka yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Yaitu kebun yang sangat tidak mereka harapkan, tidak seperti yang pertama. Di antaranya dawatai ukul khamti. Jadi tanamannya rasa-rasanya tuh banyak yang pahit. Tidak lagi yang seperti pertama mungkin manis, nikmat gitu ya. Ya gitu. Wa aslin wa syai'i minas sidr. Jadi ini kalimat ini menggambarkan tidak seperti yang pertama, mungkin manis, nikmat, kareut, segar. Tapi sekarang berubah menjadi pahit, asam, jadi asam, kesat ya, iya, hamar gitu kan. Dan ada yang ada paling as-sidr. Sidr itu adalah bidara, pohon bidara. Pernah tahu ibu bidara? Itu kalau bidara itu daunnya kalau ini dalam sunnah diulek-ulek, hancurkan, masukkan ke air, bacakan doa ruqyah. Itu orang yang di dalamnya ada jin gitu. Biasanya jin takut dengan itu karena pahang. Jadi dulunya ada buah-buahan apa saja yang nikmat, sekarang menjadi banyak yang pahang-pahang yang pahit-pahit, berubah drastis. Ya gitu.
Zalika, dan hal yang tersebut kenapa terjadi diganti sama Allah SWT? Jazainahum bima kafaru. Itulah balasan yang kami berikan kepada mereka karena mereka kufur nikmat. Kafaru adalah kafir karena tadi dikasih nikmat yang banyak, disuruh bersyukur tidak, maka menjadi kufur nikmat. Gitu. Wa hal nujazi illal kafur. Ini dalam bahasa Al-Quran ini kalau dipahami berdasarkan dari tafsir dan juga pemahaman para ulama dari aspek bahasa, kan ada kafur, ada kafir, ada kafir, ada kafur. Dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat seperti ini namanya adalah disebut dengan sigot mubalaghah. Artinya apa? Kalau sudah kelewat kafir, baru Allah hajar dengan ajalnya. Wa hal nujazi illal kafur. Kami tidak membalas perbuatan kekufuran itu kecuali sudah sampai pada titik yang sangat, ini pakai bahasa sekarang, yang sangat melebihi batas. Kalau bahasa kita ada nista maja utama, itulah kafur. Sudah kafirnya kelewatan. Sebetulnya apa kekufuran mereka? Kekufuran yang paling kontras yang mereka lakukan adalah dikasih nikmat yang banyak tapi mereka tidak mau bersyukur, mereka keluar dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah disebut juga adalah zulmun adzim. Kezaliman yang sangat besar adalah syirik. Nah, begitu. Itu diantaranya kekufuran mereka. Apa yang terjadi? Jamaah sekalian, kita harus tahu siapa itu kaum Sabah. Kaum Sabah itu adalah kaumnya Ratu Balqis yang dulu pernah diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Gitu. Nih kaum Sabah ini termasuk kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan yang sangat, kalau sekarang asli Islam apa? Negara adidaya. Nah, gitu. Banyak orang yang ingin tinggal di situ. Banyak orang yang kesengsem ke situ. Karena subur, makmur, gemah rival. Tentaranya kuat, tidak ada dia yang bisa menandinginya. Kenapa kuat? Karena asupan gizinya, karena apa? Suplemen dan lain sebagainya subur, sejahtera. Gitu mereka. Mau apa ada, semuanya tersedia, fasilitas lengkap, logistik, oke, kan gitu. Ya jelas lah yang namanya tentara, polisi, kalau logistiknya kuat, sejahtera, mereka kerjanya semangat, tangguh, gitu, kuat. Jadi negara-negara yang di sekitarnya juga gak ada yang menandingi. Ya gitulah kaum Sabah. Karena kaya raya. Nah gitu. Itu mereka berdiri tahun 1300 sebelum Masehi, berarti berapa? 1 milenium lebih 300 tahun sebelum Masehi. Sampai terjadi mereka kehancuran di kurang lebih 622 Masehi. Kalau 622 Masehi ada kehancuran kaum Sabah, itu 30 tahun mungkin menjelang kan Nabi lahir 671 Masehi ya? 571 Masehi ya. Jadi kira-kira sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi itu, kan Nabi lahir 571, berarti 600 sekian Nabi baru jadi Nabi. Nah, kira-kira sebelum Nabi diresmi menjadi Nabiullah, terjadi kehancuran di kaum Sabah. Jadi nggak jauh lah dari masa kenabian Rasulullah. Dan selama itu kaum Sabah itu dikirim Rasul. Walaupun disebutkannya bukan Nabi tapi Rasul. Dalam sejarah itu adalah 13 Rasul. Nggak tanggung-tanggung itu. Yang dakwah kepada kaum Sabah. Rasul-Rasul ini mereka dustakan. Rasul ini mereka tidak menggubrisnya. Itu. Kenapa? Kaum Sabah dulu
adalah turunan dari Ratu Balkis. Mereka itu Islam, bertauhid kepada Allah, tapi sebelumnya adalah menyembah matahari. Kisahnya kan Nabi Sulaiman, pernah saya bahas. Ketika ada burung hudhud yang mengintai, tiba-tiba ada kaum yang menyembah matahari. Lalu pergi ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman akhirnya ke sana. Memang Nabi Sulaiman bukan orang Arab, tapi orang Israel kan. Tapi mendengar ada hudhud yang mengatakan ada orang yang menyembah matahari, sayang katanya, negerinya subur makmur, rajanya, ratunya cantik gitu kan, tapi kok menyembah matahari, bukan bersyukur kepada Allah. Nah, didakwahi Nabi Sulaiman dan akhirnya masuk Islam, beragama Islam, jadi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Setelah sekian lama maka berketurunan, maka di masa-masa tertentu maka muncullah yang namanya Abdus Syams. Itu nama asal usulnya Saba. Dia namanya Saba. Makanya ada di dalam Di dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ada yang fenomena kaum Saba, kan di Arab kan adanya kan, di sekitar Yaman. Di Yaman itu ada Saba kan. Siapa mereka? Apakah mereka itu makhluk atau apa? Maka Rasul mereka itu bukan tanah, bukan benda, tapi itu adalah orang. Namanya Saba. Dia punya anak 10. Yang 10 anak ini di dalam riwayat Ibnu Abbas terpecah menjadi 2. 6 tinggal di Yaman, 4 tinggal di Syam. Mereka tinggal di Yaman itu dan di Syam itu karena setelah terjadi banjir bandang. Jadi ketika mereka hidup subur, anak-anaknya Saba ini, mereka begitu hidup mewah dan hidup sejahtera, lalu mereka kufur kepada Allah, kufur nikmat, dan mereka malah tidak bertauhid. Ini kan salah satu azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang karena syirik. Ya, sekaya apapun, seberapa sebuah negeri, tapi kalau syirik kepada Allah, satu saat Allah akan berikan. Kalau tidak mau kembali kepada Allah, seperti kaum Saba ini. Nah, jadi keindahan kaum Saba ini dari turunan Ratu Balkis ini, Saba ini punya anak 10. Hidup sejahtera, bahkan kesejahteraan mereka itu begini, menjadi pangjugjugan orang-orang untuk pingin ke sana, pingin ke Saba. Ini dinastinya namanya dinasti Al-Mu'inah. Dinasti Mu'inah, ya. Raja-rajanya itu disebut dengan ada istilahnya, kalau di Mesir kan Fir'aun, Farauk ya. Fir'aun. Kalau di Saba itu Kurbi Saba namanya. Jadi itu dinasti Kurbi Saba. Semuanya adalah keturunan Saba. Nah, dikisahkan di dalam beberapa riwayat, kesuburan negeri Saba ini yang disebut 2 kebun kanan dan kiri itu kan, kalau orang masuk ke kebun itu, lalu di bawahnya dia bawa, di atasnya bawa apa? Karung, keranjang. Itu nggak perlu metik. Lewat, masuk, pulang sudah penuh. Karena sudah banyak yang matang. Buah-buahan itu. Dan di situ yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur, tafsirnya menurut para ulama adalah saking subur makmurnya dan negeri itu begitu indah, tidak ada yang namanya lalat, tidak ada yang namanya ulat, tidak ada hama apapun. Jadi tidak ditemukan ada buah-buahan yang busuk, karena busuk itu oleh bakteri. Itulah yang dimaksud dengan 2 kebun yang sangat subur itu, baldatun thayyibatun warabun ghafur, kiri dan kanan. Ya. Tapi ada juga yang menasbihkan bahwa memang kesuburan di Saba itu disebabkan mereka memiliki bendungan yang bernama Sadda Ma'rib. Di kita kan punya apa? Saguling, Sarata, Cirata. Ada lagi sekarang yang baru, Jati Bedegul, Jati Gede, Sumedang ya.
Karena memang itu air itu kalau ada air di bendung kemudian disalurkan ke berbagai macam lahan pertanian jadi subur. Itulah yang dimiliki oleh kaum Sabah. Mereka memiliki itu. Sehingga kemakmuran, kesuburan itu ada di negeri itu. Harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bendungan itu begitu ramai, begitu sejahtera, makmur, maka terkenalah kaum Sabah dengan kesejahteraannya dan ibu kotanya menjadi resmi Ma'rib. Ma'rib ya, pakai ain, Ma'rib, bukan Maghrib tapi Ma'rib. Kalau Sadda itu adalah bendungan. Jadi Sadda Ma'rib berarti bendungan Ma'rib. Dan bendungan inilah salah satu wasilah yang Allah berikan fasilitas kepada kaum Sabah menjadi subur makmur. Mengalir ke berbagai macam pertanian begitu. Di kita juga begitu kan, ke berbagai pertanian ada irigasi dan lain sebagainya. Cuman ya yang namanya patek, karena cabai, yang namanya hama di mana-mana, akhirnya menggunakan jalan pintas, ambillah insektisida, racun dipakai nyemprot tanaman. Yang dibantai mungkin ulat dan serangga, akhirnya kemakan sama manusia. Kan tidak bagus itu. Sekarang dikembangkan di Indonesia apa? Yaitu tentang tanaman yang tanpa insektisida, tapi susah. Para petani pengennya instan. Itu susah mencari sayuran ataupun buah yang tidak pakai insektisida atau itu, Bu. Inilah masalahnya. Tapi di Sabah tidak perlu itu semuanya, nggak ada ulat, nggak ada lalat, nggak ada hama. Inilah badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau kita mau membandingkan apakah negeri ini gemah ripah subur makmur tapi masih kena ayat insektisida, berarti tidak lagi steril. Nah itu mah kan ini perumpamaan kata Allah. Ini jadi pelajaran. Mau tidak disuburkan Allah, disejahterakan Allah, ya jangan musyrik kepada Allah. Salah satunya. Nah, terjadilah beberapa ratus tahun kemudian para rasul datang berdakwah, ngajak kepada Allah, ngajak ibadah. Tapi mereka malah mungkin begini, dages subur inilah saya sudah sejahtera, buat apa gitu pikirnya mungkin. Padahal Allah mengintai, inna rabbaka labil mirsad. Allah mengintai, diuji dulu nih dengan subur, diuji dengan makmur, diuji dengan sejahtera. Bagaimana? Apakah syukur atau tidak? Ya gitu. Kita ini kan terkenal dulu negeri subur makmur, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya kan? Kolam susu kan gitu katanya. Masya Allah. Di mana-mana. Saya pernah dulu tahun 2000 tuh ada tamu orang Arab yang baru ke Indonesia. Saya jadi mutawib, ya jadi pendamping dan penerjemah keliling Jawa Barat, Pak. Sukabumi, Garut, Tasik semuanya. Apa dibilang penyalang? Oh, al-jannah, jannah, surga, surga. Lihat Pangalengan, Pugu tuh. Lihat Kacikajang, semua lihat. Masalah surga, surga, surga. Kita tinggal bersyukur katanya orang Indonesia. Subur makmur. Begitu. Jadi di Indonesia itu tidak kurang. Alam ini begitu banyak SDA, sumber daya. Lautnya ada, tanamannya ada. Tinggal apa yang kurang? Bersyukurnya. Begitu. Tapi kalau tidak bersyukur, la in syakartum la izidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan begitu. Ini yang terjadi di kaum Sabah. Inna azabi lasyadid. Fabaddalnahu, kami ganti. Nah, jamaah sekalian azakumullah, kita kan lagi mengkisahkan tentang sejarah Sabah ini. Nah, ketika mereka didakwahi Rasul, masih juga mereka tidak mau, ya. Ini kalau di dalam surat An-Nahl jelas, Pak. Saya surat An-Nahl dibuka dulu ya. Nah, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah membuat sebuah umpama sebuah negeri yang pernah terjadi, pernah ada dalam keadaan yang ayem, tentrem, aminatan, mutmainatan. Ini kita terjemahkan yang gemah ripah, ya, ayam tentrem. Ya'ti harizquha rogodan min kulli makan. Rezekinya datang dari berbagai penjuru. Rezekinya datang, ada, betul-betul.
min kulli makan, dari berbagai penjuru. Seluruh negerinya betul-betul jadi rezeki itu. Fakafarat bi an'umillah, lalu mereka kufur nikmat. Fakafarat bi an'umi, ini jama dari nikmatun, nikmatani, an'um. Bi an'umillah, mereka kufur nikmat. Fa'adzaqahallahu al-ju', kemudian Allah berikan kepada mereka libasal ju', rasa lapar. Jadi werit, jadi lapar. Yang tadinya subur makmur, sejahtera, maka diganti sama Allah menjadi sebuah kelaparan yang tak terhingga. Wal khauf, dan rasa takut. Yang tadinya subur makmur, sejahtera, gampang makanan, buah-buahan, tidak susah, sekarang jadi susah. Wal khaufi, dan rasa takut. Yang tadinya tentaranya kuat, hebat, gagah, perkasa, nggak ada lawan pilih tanding, sekarang menjadi ketakutan sebab musuh-musuh sudah tidak lagi melihat mereka sebagai sebuah kekuatan, tapi hanya sekedar dipandang sebelah mata aja. Gitu. Begini sekarang. Sebelumnya begini, wih, keren, hebat, kuat. Aku pingin ke sana lah, daftar jadi tentara di sana, mungkin gitu ya. Jadi penduduk di sana mau. Tapi begitu terjadi hal yang sebaliknya, karena mereka kufur nikmat, Allah gantikan jadi lapar dan jadi takut. Mereka tidak ada lagi wibawa seperti sebelumnya. Bil khauf bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka. Bima kanu, karena yang pernah mereka perbuat. Bima kanu yasnaun, apa perbuatannya? Kufur nikmat. Ya, dulu bertauhid, kemudian ketika subur makmur mereka malah kembali kepada kekufuran, kepada syirik. Itu. Makanya Saba sendiri itu namanya kan Abdus Syams, hamba matahari. Kan dulu kaum Saba adalah penyembah matahari, gitu kan. Nah, disitulah jamaah sekalian akan ketemu titiknya dengan ayat ini. Ini surat An-Nahl ayat 112. Bukan surat Saba ini. Bukan ini ya, surat Saba An-Nahl. Tapi nyambungnya ke Saba bagaimana persis begini. Jadi kita memahami surat Saba, walaqad ya, laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Ada tanda kekuasaan Allah di satu tempat kaum Saba. Ya, daraballahu masalan. Allah ambil umpama, inilah kaum. Nikmatnya banyak, di mana-mana ada, tapi mereka kufur nikmat. Lalu Allah gantikan dengan kelaparan dan rasa takut. Walaqad jahum rasulun minhum, dan Allah juga telah datangkan kepada mereka rasul. Itu fakadzabu, mereka mendustakan. Fa akhadahum adab. Fa akhadahumul adabu wa hum zalimun. Maka diberikan siksa kepada mereka dan mereka dalam keadaan zalim. Apa zalim? Dalam keadaan kufur nikmat. Di antaranya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika mereka lapar, ketika mereka sudah tidak lagi punya wibawa, yang tadinya kuat menjadi melehoi, yang tadinya itu sejahtera menjadi lapar begini, 10 orang anak Raja Saba ini mereka terlantar, terlunta-lunta. Makanya 4 mereka tinggal di Sam, yang 6 ke Yaman. Sedangkan negeri Sabanya, Sadam Ma'ribnya itu kira-kira walau alam katanya mungkin sekitar 80 km dari Yaman. Itu. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya subur makmur dari bendungan Sadam Ma'rib, sudah hancur di sekitar tahun 620-an Masehi. Jadi kira-kira beberapa puluh tahun menjelang Nabi diresmikan sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabiullah, gitu. Itu kisah. Makanya sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu siapa itu Saba? Maka Rasul menjawab, itu adalah nama rojulun, orang yang memiliki asyarah 10 anak. Yang 10 anak menjadi sejarah. Kapan sejarah terjadi? Ketika terjadi banjir bandang, maka mungkin ini yang 10 anak menjadi marga-marga ya. Ya, ada namanya Asy'ariyun, ada Anmar, ada Himyar namanya tuh. Ada Majdi,
Oh gitu, di antaranya nama itu. Dan itu 6 ini di Yaman, yang 4 di Sam. Kenapa mereka ke sana? Mereka terlunta-lunta. Karena di negerinya sudah nggak subur lagi seperti dulu. Gitu. Inilah pelajaran bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum Saba, di mana tempat mereka tinggal itu menjadi sebuah pelajaran bagi manusia. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah bertindak, itu yang terjadi. Tapi ketika Allah semakin berikan keridhoannya, berikan ampunannya, berikan kemudian nikmatnya, an'umillah itu, maka mereka sejahtera. Jadilah negeri itu badatun thayyibatun walaupun ghafur. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah akan siksa mereka. Sebagian disebutkan dalam surat An-Nahl, fa akhadahumul adabu wa hum zalimun. Maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan dan mereka dalam keadaan zalim, bukan dalam keadaan bersyukur, bukan dalam keadaan ini. Ya jelas namanya juga disiksa. Enggak ada orang bersyukur disiksa. Yang ada dikasih nikmat kan, la in syakartum la azidannakum. Ini. Jadi secara singkat, zaman sekalian itu kaum Saba. Dulu ada yang bernama kaum Saba, itu kerajaan di sekitar Yaman, tapi bukan di Yamannya. Mereka punya bendungan yang sangat besar, dan kehancuran kaum Saba, salah satu dalam sejarah katakan bahwa musuh-musuh mereka mengintai. Sebahagian katanya menghancurkan bendungan. Tetapi secara utama adalah Allah mengutuk mereka karena mereka kufur nikmat dengan takdir Allah. Maka sumber rezeki mereka, sumber kesuburan adalah air, bendungan air. Dihancurkan bendungannya menjadi banjir bandang. Banjir bandang ini dari bendungan yang besar tadi menghantam seluruh kebun-kebun yang ada di jalur kanan dan kiri. Berubah dari tanaman buah-buahan yang indah menjadi tanaman yang pahit, yang asam, yang sepet. Begitu. Inilah dalam hitungan detik bisa berubah. Ya kan? Kalau Allah sudah berkehendak. Ini pelajaran bagi kita. Inna fi dzalika la'ibratan liman yahsa. Jangan itu orang merasa aku masih lagi segar, aku masih kuat, masih sejahtera, tanaman banyak, pohon banyak, kebun banyak. Lalu mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Indonesia tenanglah, masih banyak asetnya. Nih kalau kita direfleksikan kepada Indonesia, ini negeri subur, makmur. Orang-orang pingin ke Indonesia, banyak pingin beli pulau di Indonesia. Ya kan? Dibeli seberapa bagi pulau. Saking indah, subur makmur Indonesia. Jadi incaran berbagai macam etnis bangsa. Makanya jangan heran di Indonesia banyak etnis bangsa ya. Gitu kan, yang menguasai ekonomi, menguasai Indonesia. Gitu kan. Kayak negeri yang sangat apa namanya? Diherong, banyak yang datang ke Indonesia. Bahkan mungkin ingin menguasai Indonesia bila perlu. Lalu terjadilah berbagai macam ya mungkin intrik politik dan lain sebagainya. Padahal nggak apa-apa orang datang di Indonesia siapapun, tapi yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya sumber daya alam ini, supaya kekayaan yang ada di Indonesia ini bukan lagi menjadi sumber laknat, tapi harus menjadi sumber nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dikatakan Allah, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu. Ya mungkin gitu kalau direfleksikan, para ulama, para kiai, para pendakwah mengingatkan bersyukur, beribadah, jangan berbuat nista, jangan korupsi. Ini disyukuri, ini alam yang indah, yang kaya raya ini. Gitu kan? Walaupun dalam keadaan pandemi tetap aja kekayaan masih ada. Ya gitu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru malah sebaliknya. Yang dikatakan dalam surat An-Nahl, fakafarat bi an'umillah. Jangan sampai kufur nikmat. Nah, kisah Saba ini memang kisah yang panjang, ribuan tahun mereka kan. Di zaman Ratu Balqis, kemudian ke Raja Saba, kemudian anak-anaknya yang pada akhirnya mereka terlantar di berbagai negara, ada yang ke Yaman, ada yang ke Sam. Hilang wibawa mereka, hilang kesejahteraan mereka, sekarang mereka menjadi apa istilahnya? Nyiruruk. Apa kan? Ngungsi. Nah gitu. Ngungsi mereka. Yang 10 orang itu ngungsi gitu kan.
ke Yaman dan ke Syam. Bukan lagi orang yang dulu pernah sejahtera tapi betul-betul dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang takut. Yang tadinya gagah tentaranya, pasukannya, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena mereka fa'aradu, mereka membangkang kepada perintah Allah yang disampaikan para rasulnya. Mereka membangkang untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, kembali kepada kekufuran yang dulu pernah mereka lakukan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya selintas saya sampaikan tentang kisah Sabah ini. Pelajarannya bagi kita lah, maka banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang kita miliki. Nikmat sehat, nikmat kuat, bisa. Di antara syukur yang kita lakukan, mumpung sehat jag-jag maka berjamaah di masjid, mengajilah, baca Quran mumpung paseh ini ya. Itu banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah beribadah salat sunat, insya Allah itu adalah salah satu dari sumber rezeki. Dan juga banyak-banyak beristighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan negeri yang makmur dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengampuni mereka, ridho kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang dapat saya petik dari sebuah kisah Al-Qur'an ya. Ada hadis dari Rasulullah SAW memang yang menyatakan tentang Sabah nama orang. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan tentang 10 anaknya Sabah itu yang kemudian mereka tinggal di tempat itu. Itu saja yang dapat kami dapatkan dari keterangan-keterangan tentang kaum Sabah ini. Ya, secara keseluruhan maka Sabah adalah turunan dari Ratu Balqis yang pernah diislamkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian mereka hancur, lebur, berantakan dan tidak lagi tersisa. Dan sekarang hanya ada puing-puing saja. Itu ya, ke sejarah mereka. Itu mereka hancur kurang lebih mungkin beberapa puluh tahun menjelang Nabi Muhammad SAW resmi menjadi Nabiullah di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas pada malam ini. Semoga ada pelajaran, semoga kita mengambil hikmah dan kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, di mana kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing ya? Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan materi tentang kaum Sabah, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi tambahan ilmu kita yang berhubungan dengan riwayat-riwayat yang tentunya riwayat kaum Sabah ini menjadikan sebuah ibrah bagi kita untuk menjadi pelajaran bagaimana kita untuk senantiasa menikmati atau mensyukuri seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin sidang pengawasan malam Kamis yang berbahagia. Acara pengajian dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Pada kita bersama-sama menutup kajian malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.